Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu pada forum kali ini, walaupun pertemuan kali ini secara online atau daring. Baik, pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang dapat menghadiri diskusi panel kali ini. Oke, langsung saja. Saya buka tema yang kita angkat dari diskusi kali ini, yaitu pembelajaran di masa COVID-19. Sebelumnya, seperti yang sudah atau yang telah kalian ketahui bersama, saat ini Indonesia, bahkan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, yang mana kegiatan yang tadinya berada di luar ruangan, bertatap muka langsung, bisa berinteraksi langsung, harus menggunakan media atau secara online. Baik dari sektor ekonomi, pendidikan, peribadatan. Nah, pandemi tersendiri masuk ke Indonesia kurang lebih pada tanggal 2 Maret 2020. Dan sejak saat itu, Indonesia memperlakukan PSBB dan juga social distancing, yang mana membuat segala kegiatan harus dilaksanakan secara online. Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakannya agar pendidikan di Indonesia tetap terjalani. Pada diskusi kali ini saya tidak sendiri. Saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya, narasumber-narasumber saya, yang pastinya hebat-hebat. Baik, yang pertama ada Ervina Prismadani dengan NPM 2010301130, Konita Hanifah 2010301117, Putri Wahyu Hutami 2010301121, Taufik Hidayat 2010301114, dan juga Wahyu Rizky Prasetyo 20101104. Baik, berhubung waktu terus berjalan, mari kita dengar paparan pertama dari narasumber kita, yaitu Ervina Prismadani. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Ervina Prismadani, NPM 2010301130. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul Proses Pembelajaran Daring beserta hambatan dan dampak untuk siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Pandemi COVID-19 ini belum saja berlalu. Pemerintah dipaksa berputar otak agar sistem pendidikan di Indonesia tidak terganggu. Berdasarkan laporan BBC News pada tanggal 7 Maret tahun 2020, semua negara menutup aktivitas sekolah, tidak terkecuali Indonesia, karena 290,5 juta peserta didik di dunia mengalami terganggunya pembelajaran. Indonesia merupakan negara kedua tertinggi yang terkena penyebaran COVID, dan Indonesia menduduki nomor 31 dari 40 negara tertinggi penyebaran COVID. Dan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu dengan proses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Proses pembelajaran daring ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara online, sehingga murid dan guru tidak saling bertatap muka. Hanya mereka bertegur sapa melalui video call, WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran daring ini terdapat beberapa metode, seperti 1. Metode suplemen. Metode suplemen adalah metode kebebasan siswa dalam memilih, yaitu siswa bebas memilih untuk memanfaatkan media online dalam proses pembelajaran atau tidak, sehingga tidak ada tekanan dalam diri siswa. Yang kedua adalah komplement, yaitu metode pembelajaran yang diberikan kepada pengajar adalah metode materi pembelajaran mengenai materi sanggahan atau remedial, sehingga memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah substitusi,
yaitu metode yang diberikan atau materi yang diberikan oleh pengajar adalah materi yang sama diberikan saat ia berada di sekolah atau secara tatap muka. Lalu, ada juga metode yang diberikan dalam pengajaran proses daring ini, yaitu 1. Dapat dilakukan melalui video call, WhatsApp, aplikasi seperti Zoom, Google Meet, ataupun yang lainnya. Lalu, materi yang diberikan adalah materi yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, materi yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Materi diberikan sebelum adanya penugasan, sehingga ketika ada tugas, maka siswa tidak akan pusing membuat tugasnya karena sudah diberikan materi sebelumnya. Lalu, penugasan diberikan dengan soal yang lebih variatif dan berbeda setiap peserta didiknya. Selain itu, pengajar harus memantau muridnya agar bisa melihat bagaimana muridnya sudah mengerjakan tugas atau belum. Dengan diberlakukannya sistem pembelajaran secara daring ini, maka terdapat dampak dan hambatan. Dampak dan hambatan yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dapat diketahui bahwa media elektronik di Indonesia sangatlah mahal, dan hal itu membuat semua orang atau sebagian orang tidak bisa membeli atau memiliki media elektronik. Jika siswa atau pengajar yang tidak bisa membeli media elektronik, maka akan mengakibatkan mereka kesulitan dalam proses belajar secara daring ini. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Dapat dilihat bahwa siswa atau pengajar yang kurang dalam memahami teknologi, mereka akan kesulitan bagaimana sih mengakses media dalam belajar ini, bagaimana sih mendapatkan materi dalam proses belajar daring ini. Yang ketiga adalah terkendalanya sinyal. Dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak gunung. Jika di pegunungan, sinyal sangatlah susah didapatkan, dan itu membuat siswa ataupun guru akan sulit mendapatkan informasi, akan sulit mendapatkan materi, dan akan sulit dalam proses pengumpulan tugas. Dan yang keempat adalah anggaran dari pemerintah yang kurang. Dapat dilihat bahwa sekarang pemerintah sedang bergencar-gencarnya membagikan kuota gratis. Namun, kuota gratis ini tidak semua siswa mendapatkannya. Seperti saya yang sudah mendapatkan, namun kuota gratis ini belum bisa dipakai dengan maksimal, karena saya tidak bisa mengakses Zoom, Google Meet, ataupun lain-lain. Hanya bisa untuk mengakses WA saja. Nah, dari keempat itu ada juga hambatannya. Hambatannya adalah pengajar ataupun guru harus memiliki inovasi dalam mengembangkan materi yang akan disampaikan kepada muridnya, sehingga murid tidak bosan, seperti dengan memberikan PPT ataupun video yang diupload melalui YouTube. Dan yang kedua adalah siswa akan merasa jenuh, bosan, ketika tiap hari harus menonton video, harus menonton di YouTube, dan mereka akan melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak suka. Sekian dari saya, apabila ada yang salah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pemapar kedua. Terima kasih untuk pemapar pertama. Langsung disambung oleh Mbak Konita. Ini saya akan menyampaikan materi tentang proses pembelajaran daring bagi guru dan orang tua. Pandemi COVID-19 sudah 7 bulan berlalu, memaksakan proses belajar itu mempermudah atau mempersulit khususnya bagi guru dan orang tua. Saat itu saya menanyakan kepada guru di sebuah SMK. Menurutnya, proses belajar daring itu merepotkan batasan sarana untuk belajar. Selain itu, tidak semua siswa mudah paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Selain itu, mengingat SMK adalah sekolah kejuruan, yang pastinya akan banyak praktiknya di situ, itu pasti akan susah untuk praktek secara online ataupun daring.
Lalu ada pula pendapat dari seorang guru SD bahwa proses pembelajaran daring atau jarak jauh itu menggunakan aplikasi seperti WA Group, Google Classroom, dan lain-lain. Tapi di beberapa aplikasi itu ada kendala seperti mungkin sinyalnya, atau mungkin guru ataupun wali murid itu kurang menguasai aplikasinya. Lalu mungkin juga ada kendala karena orang tua tidak memiliki HP Android. Atau mungkin karena tempat tinggal mereka di wilayah pegunungan, jadi terkendala sinyal. Terus, jadinya tuh pembelajaran daring itu tidak maksimal. Terus juga mereka tidak bisa mengenal karakteristik dari setiap anak didik yang mereka ajar. Jadi pembelajaran daring itu tidak efektif. Tapi kan menurut saya pembelajaran daring harus tetap terselenggara. Ada beberapa kejadian di mana orang tua tidak mampu membelikan HP untuk anaknya belajar daring. Hal ini membuat beberapa guru datang langsung ke rumah siswanya setiap hari demi siswanya agar tidak tertinggal pelajaran. Meskipun para guru kesulitan dengan semua keterbatasannya yang ada, tapi semangat untuk mengajar siswanya itu tetap ada, dan itu menurut saya perlu banget diapresiasi. Lalu orang tua yang diminta untuk mengawasi anaknya belajar daring, baik itu yang bekerja ataupun full ibu rumah tangga. Banyak kendala juga yang dihadapi orang tua, seperti soal kuota, minimnya penjelasan materi tugas, gaptek, hingga kurangnya waktu untuk mendampingi anaknya sendiri. Malah kadang anaknya ada yang santai-santai aja, padahal orang tuanya pusing mikirin tugas anaknya. Terus, menurut saya, jika proses pembelajaran daring diteruskan, akan berimbas pada mutu pendidikan. Anak-anak ada yang kehilangan mood, atau malah lebih asik untuk bermain dengan gadget. Semoga pandemi segera usai, sehingga siswa dan guru bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti semula. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya ini diskusi yang sangat menarik. Tadi sudah ada 2 pemapar, kurang lebih mengenai metode proses pembelajaran dan juga ada kendala-kendala terjadinya proses pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita sambung kepada pemapar yang ketiga, keempat, dan langsung keenam, yaitu yang ketiga, Putri Wahyu Hutami. Ya, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif pembelajaran jarak jauh. Seperti kita ketahui, kasus corona pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah kasus pertama tersebut, kasus penderita COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan tindakan. Tindakan tersebut mempengaruhi kegiatan pendidikan di Indonesia. Kegiatan pendidikan di Indonesia yang seharusnya dilakukan secara offline, kini dilakukan secara online. Guru dan murid kini tidak bisa bertatapan secara langsung, dan kini harus digantikan dengan bertatapan secara virtual. Media banyak menyoroti tentang adanya dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Namun, pembelajaran jarak jauh ini pada beberapa orang memiliki dampak positif. Menurut Widakdo dan Panani, ada 4 dampak positif, yaitu yang pertama, mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia menggunakan sistem konvensional. Dengan adanya pandemi ini, kita menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh ini lebih fleksibel dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dia mau dan kapanpun dia akan mempelajari lebih lanjut lagi. Yang ketiga, adanya pembelajaran jarak jauh ini. Dan yang keempat, munculnya berbagai aplikasi pendidikan yang menunjang siswa supaya lebih memahami materi yang diberikan oleh guru. Salah satunya yaitu Quiver dan Zenius. Selanjutnya yaitu dampak positif bagi siswa sendiri. Yang pertama, mereka lebih hemat karena tidak mengeluarkan biaya seperti pada saat mereka melakukan kegiatan sekolah secara offline.
Yang kedua, mereka dapat mengakses materi belajar kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, bagi guru sendiri, guru dapat lebih kenal dengan teknologi dan dapat lebih akrab dengan siswanya karena dapat bertanya langsung ketika mereka kebingungan. Namun, hal itu perlu mematuhi aturan yang ada. Selanjutnya, bagi orang tua sendiri, orang tua dapat memantau putra-putrinya ketika mereka belajar dan dapat menjadi penyemangat ketika mereka merasa stres atau belum. Dampak positif ini mungkin belum secara maksimal karena tidak semua siswa dapat mempelajari dengan baik teknologi ini. Namun, ketika kita sudah terbiasa melakukannya, dampak positif ini akan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita ke pemapar yang keempat, kepada Taufik Hidayat. Saya serahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya di sini akan menyoroti tentang dampak negatif dari wabah COVID-19 ini. Kita semua tahu bahwasanya sektor pendidikan ini menjadi sektor penting yang sangat terdampak besar sekali. Jadi di sini saya ada sekitar 4 kasus atau dampak negatif yang dirasakan oleh siswa dan orang tua. Yang pertama adalah sulitnya akses internet. Seorang siswa yang tinggal di daerah pelosok, pegunungan, dan pedesaan pasti merasakan akses internet yang sangat sulit. Hal itu disebabkan karena memang pemerintah belum dapat menyediakan fasilitas yang baik berupa akses internet kepada siswa. Padahal siswa pada masa pandemi ini dituntut untuk dapat memiliki akses internet yang baik, agar supaya mereka dapat mengenyam pendidikan, agar mereka dapat menerima hak mereka sebagai siswa, yaitu menerima pendidikan. Bahkan ada sebuah kasus di Makassar, yaitu seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang berasal dari Tanah Ijaya, Kecamatan Telu Limpo, Kabupaten Sinjai, itu dilaporkan tewas karena dia terjatuh dari sebuah menara masjid saat mencari sinyal untuk mengerjakan tugas kuliah. Kasus tersebut sangat miris bagi kita semua. Bayangkan seorang mahasiswa yang berusaha untuk tetap dapat belajar, namun akhirnya malah ia tewas karena pemerintah belum dapat menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran secara daring ini. Lalu yang kedua adalah sulitnya memahami materi. Saya adalah salah satu mahasiswa yang terdampak juga karena kita ini sebagai mahasiswa terkesan diberi tugas yang terlalu banyak, menumpuk sekali tugas-tugas di rumah. Tugas-tugas dari kampus itu sangat banyak sekali, jadi kita mudah merasa lelah, merasa bosan. Ketika kita lelah dan bosan, pastinya sangat sulit untuk memahami materi tersebut. Jadi harapan saya bisalah dikurangi tugas-tugas yang semacam itu. Dan yang ketiga, bertambahnya tugas bagi orang tua. Ini sangat berdampak sekali bagi orang tua. Orang tua itu dituntut harus bekerja, menafkahi keluarga. Nanti ketika dia pulang dia harus masih menjaga anaknya, harus masih mendampingi anaknya untuk belajar. Padahal mereka sudah bekerja bersusah payah mencari nafkah. Akibat dari hal tersebut, mereka akan merasa overload tugas. Ketika mereka overload tugas dan mereka tidak dapat memanage masalah tersebut, maka mereka akan menjadi stres. Ketika mereka stres, maka mereka akan menjadi mudah marah. Dan dampak kedepannya adalah akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini kondisi ekonomi yang sulit. Pembelajaran daring ini kan mengharuskan setiap siswa memiliki HP agar mereka dapat tetap belajar. Tapi harus diketahui bahwasanya tidak semua orang itu mampu membeli HP di Indonesia. Tidak semua orang mampu membeli HP karena kondisi ekonomi yang sulit, apalagi banyak para pekerja yang di PHK pada masa pandemi ini. Jadi itu menjadi salah satu dampak negatif, di mana bahkan ada sebuah kasus
Ini di daerah Garut, seorang ayah yang bernama Ajang ini mencuri ponsel milik tetangga agar anaknya tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, ini kan miris sekali. Bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan, tapi belum dapat memberi fasilitas yang baik agar para siswa dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Dan dari berbagai dampak negatif tersebut, saya memberikan kesimpulan bahwasanya kita sebagai siswa, orang tua, guru, dosen, ataupun mahasiswa itu harus lebih sabar lagi dan bijaksana. Hal tersebut sangat diperlukan, sikap tersebut sangat diperlukan karena mengingat kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kita harus selalu sabar dan bijaksana dalam mengatasi segala problem yang muncul. Yang kedua adalah ini saran saja untuk pemerintah. Mungkin pemerintah dapat lebih memberi fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan yang telah mereka tetapkan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk pemapar terakhir kepada Mas Wahyu Rizky Prasetyo. Saya persilahkan. Ya, terima kasih, moderator. Saya akan membahas pro dan kontra sekolah masuk lagi pada Januari. Sudah sekitar 8 bulan, sekolah ditutup karena wabah pandemi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik belajar di rumah. Seringkali peserta didik maupun orang tua jadi bertanya-tanya, kapan sih sekolah tatap muka itu kembali dibuka? Sebenarnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beserta Satgas Penanganan COVID-19 sudah memperbolehkan sekolah di zona hijau dan kuning untuk membuka kembali sekolah tatap muka. Namun untuk sekolah yang berada di zona oranye dan merah itu masih belum boleh. Terkait dengan resiko penularan COVID-19, sehingga pada zona tersebut masih harus dilakukan pembelajaran jarak jauh. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, sudah ada 92 kabupaten kota di zona hijau dan sekolah di wilayah tersebut boleh dibuka. Sedangkan sebanyak 136 daerah terdapat di zona kuning yang resiko penularannya kecil, namun tetap boleh. Sedangkan daerah DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan belum mengizinkan sekolah di daerah tersebut untuk kembali dibuka. Sementara itu, beberapa pemerintah daerah telah memasukkan rencana pembukaan sekolah sebagai kebijakan new normal. Wacana tersebut banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa orang setuju untuk dibukanya pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021. Dilihat dari sisi psikologis, para peserta didik sudah jenuh dengan metode pembelajaran jarak jauh. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah online lebih melelahkan bagi anak-anak. Bahkan beban tugas yang diberikan lebih berat daripada sekolah offline, yang menyebabkan anak merasa tertekan dan stres. Dan suasana di ruang kelas dan bertemu teman-teman tentu adalah hal yang dirindukan oleh sebagian besar peserta didik. Selain itu, pembelajaran jarak jauh membuat peserta didik kurang efektif dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan. Karena nyatanya pada saat praktek langsung pun belum tentu peserta didik itu akan mengerti materi yang disampaikan. Selain itu, pelajaran jarak jauh membuat peserta didik kurang efektif dalam Ada beberapa opsi yang dikemukakan apabila sekolah kembali dibuka, seperti shifting, membatasi jumlah siswa masuk, serta menerapkan protokol kesehatan. Seperti di Denmark. Denmark adalah negara pertama yang membuka sekolah dan penitipan anak sejak 15 April. Anak-anak yang diizinkan kembali bersekolah adalah yang berusia 2 hingga 12 tahun. Di samping itu, banyak juga masyarakat, khususnya orang tua yang keberatan apabila sekolah kembali dibuka di saat pandemi virus COVID-19 ini belum tuntas di Indonesia. Para orang tua khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka jika harus bersekolah dalam waktu dekat. Jika sekolah kembali dibuka, maka terjadi interaksi secara langsung dan kemungkinan besar terjadi perkumpulan. Epidemiolog Dr. Diki Budiman
Global Health Security tidak menyarankan untuk kembali membuka sekolah selama situasi belum benar-benar baik. Menurutnya membuka sekolah pada masa pandemi itu risiko terjadinya gelombang kedua virus COVID-19. Kita dapat mengambil contoh pada negara yang kembali menutup sekolah akibat bertambahnya kasus COVID-19 ini, yaitu Korea Selatan. Melansir pada BBC News, bulan Mei lalu kembali memulai aktivitas belajar setelah negara tersebut melonggarkan pembatasannya. Terdapat 79 kasus baru sehari setelah dibukanya sekolah di negara itu. Munculnya kasus tersebut sebagian besar karena perusahaan tidak mematuhi langkah pencegahan infeksi, sehingga menyebabkan 200 sekolah kembali ditutup. Selain Korea Selatan, Prancis juga kembali menutup sekolah setelah 1 minggu dibuka. Penutupan ini dilakukan karena ditemukannya kurang lebih 70 kasus baru COVID-19. Belum dapat dipastikan 70 kasus tersebut berasal dari kalangan guru atau murid. Potensi penyebaran COVID itu dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak dengan akibat fatal, yaitu kematian. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan munculnya tambahan kasus COVID-19 serta kekhawatiran para orang tua jika sekolah kembali dibuka. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dicegah orang tua, guru, serta pihak sekolah selalu mengedukasi anak-anak dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menghimbau peserta didik mengenai informasi pencegahan virus corona. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang telah memaparkan narasinya ataupun pendapatnya. Pembahasan ini menurut saya cukup menarik. Yang tadi pemapar pertama menjelaskan mengenai metode-metode, paparan kedua tentang proses pembelajaran, tentang dampak positif, ada juga yang bernarasi mengenai dampak negatif, dan juga ini yang terakhir, menurut saya lebih atau cenderung kepada dibuka atau belumnya sekolah, dan itu menjadi pro kontra. Baik, sampai di sini, adakah sanggahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang pastinya muncul di benak kalian semua? Baik, kepada para narasumber, saya serahkan untuk bertanya. Moderator, saya izin untuk menyanggah pendapat tentang Mas Taufik dan Mbak Ervina tentang siswa yang sering mengalami stres karena terlalu banyak tugas yang diberikan. Saya ingin menyanggah tentang pendapat itu. Menurut saya, karena siswa memiliki banyak waktu di rumah, mereka dapat menyalurkan hobi-hobinya sehingga mereka dapat melupakan sejenak supaya mendapatkan kembali motivasi untuk mengerjakan tugasnya dengan baik lagi, ataupun mereka juga dapat bertanya kepada teman yang dapat bertanya kepada teman supaya berdiskusi untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga siswa tidak merasa terbebani dengan banyaknya tugas tersebut. Terima kasih. Baik, untuk saran yang telah diberikan, apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah lagi? Moderator, saya izin untuk menambahkan informasi. Saya ingin menambahkan informasi tentang aplikasi ataupun info buku-buku yang bisa kita gunakan untuk belajar online. Itu kita bisa meminjam buku di aplikasi iMagelang, itu aplikasi milik Perpustakaan Kota Magelang, dan juga ada aplikasi iPusnas, itu milik Perpustakaan Nasional Indonesia. Di situ aplikasinya bermanfaat sekali dan bisa menambah referensi buku kita untuk belajar daring. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan sarannya, pendapatnya, ataupun sanggahan yang lain? Menyampaikan boleh? Boleh. Saya ingin menambahkan dari
apa yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Putri tadi. Tadi dikatakan bahwa siswa ini memiliki waktu banyak di rumah pada masa pandemi. Mereka bisa menyalurkan hobi. Jadi tugas banyak itu tidak masalah karena waktunya juga banyak. Yang jadi masalah kenapa mereka mudah lelah, stres, dan sebagainya itu karena mereka tidak boleh kemana-mana. Jadi selama masa pandemi ini kan mereka cuma di rumah saja. Tidak ada interaksi sosial yang terjalin, tugas menumpuk, tugas banyak. Jadi mereka mudah merasa lelah, stres, dan lain-lain karena tidak ada interaksi sosial yang dapat mereka lakukan seperti ketika kehidupan normal biasa begitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Masih ada lagi atau cukup? Ya, moderator, saya mungkin ingin menambahkan tentang pernyataan Mas Taufik. Sebetulnya siswa itu masih bisa bersosialisasi, atau mungkin mereka dapat bercerita kepada orang tua mereka, dan mungkin mereka dapat menghubungi teman-teman mereka untuk menanyakan tugas atau saling bertanya kabar atau menanyakan hal-hal lain, mungkin membahas sesuatu tentang tugas mereka sehingga mereka itu tidak merasa stres. Mereka bisa berkabar dengan teman-temannya supaya tidak merasa stres, dan mereka dapat melakukannya. Tidak semua hobi tidak semua. Mereka juga tidak perlu keluar rumah untuk melepaskan stres mereka. Mereka juga dapat membaca buku ataupun melakukan kegiatan memasak bersama ibunya atau bersama ibunya, sebagai misalnya siswa itu perempuan, dan mereka mungkin bisa bisa nge-game untuk siswa laki-laki. Mereka dapat mengurangi stresnya melalui game tersebut. Terima kasih. Ingin saya tambahkan lagi, mungkin kurang jelas tadi penjelasan dari saya. Boleh digarisbawahi yang membuat mereka stres itu tidak adanya interaksi sosial secara langsung. Mungkin itu boleh digarisbawahi. Tidak adanya interaksi sosial secara langsung seperti yang biasa kita lakukan ketika kehidupan normal sebelum pandemi ini melanda begitu. Jadi mereka merasa tertekan, mereka tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, mereka tidak bisa berinteraksi langsung, tidak bisa berkomunikasi langsung, tidak bisa bermain dan sebagainya. Itu mungkin yang membuat mereka semakin lelah, bosan. Pastinya semua orang merasa bosan, karena saya juga bosan di rumah terus, tugas banyak, cuma bisa main game, telepon, WA, cuma lewat telepon. Kita tidak bisa ngobrol langsung. Pasti interaksi secara langsung dan melalui media itu pasti berbeda, sangat berbeda efeknya. Jadi boleh digarisbawahi yang membuat mereka lelah itu tidak adanya interaksi sosial secara langsung. Ya, terima kasih. Mohon maaf, boleh saya menambahkan? Menurut saya ya, ini kan udah 7 sampai 8 bulan berlalu sejak pandemi COVID-19 itu ditemukan kan. Buat sekarang kan kita udah bisa keluar ya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, terus bawa hand sanitizer kemana-mana. Terus untuk mencegah COVID sendiri kan kita bisa mengonsumsi vitamin, menjaga kesehatan agar tetap stabil. Terus seperti beberapa tempat wisata, itu kan udah dibuka juga. Jadi akan tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Terus seperti untuk berpergian ke luar kota, itu kan pasti mereka disuruh buat rapid test dulu ataupun swab test. Jadi menurutku untuk mengingat kondisi sekarang, udah 7-8 bulan berlalu, itu kita udah bisa ketemu, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat banget. Terima kasih.
Masih ada sanggahan lain? Saya mencoba untuk menyanggah dari tadi pendapatnya Mas Jafet. Tadi kan katanya interaksi itu kan yang paling membuat bosan kan adanya interaksi. Tapi kalau dilihat sekarang apa yang sudah disampaikan Mbak Konita kan benar kalau kita tuh bisa interaksi dengan orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti di jurusan saya, anak-anak kecil kalau sekarang tuh belajar mesti dari pagi sampai siang itu mereka belajar dipantau sama emak-emaknya biar tugas-tugas yang diberikan guru bisa dikerjakan. Lalu setelah itu mereka akan bermain dan mereka bermain seperti layangan, kelereng, sepak bola itu pun mereka tetap menggunakan masker. Dan menurut saya jika sekarang banyak anak yang stres ataupun mereka bosan itu sudah tidak lagi sih karena kita sudah bisa beraktivitas keluar rumah. Seperti kemarin waktu liburan sedikit Maulid Nabi, kemarin saya sama keluarga bisa itu pergi ke Pacitan untuk refreshing ke pantai, dan saya dan keluarga tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan swab terlebih dahulu, lalu menggunakan masker, dan ketika di area wisata, di sana juga diterapkan bahwa harus menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh berkerumpul, dan di sana disediakan hand sanitizer dan juga sabun cuci tangan. Terima kasih. Sepertinya tadi sempat ada pro dan kontra ya, tanpa kita sadari. Oke, tadi ada sedikit beberapa saran atau sanggahan. Saran untuk semisal untuk mengunduh aplikasi I-Plus dan juga I-Magelang untuk memudahkan kita dalam belajar. Dan juga tadi ada sedikit sanggahan mengenai rasa jenuh atau stres dalam pembelajaran daring ini. Dan sepertinya tadi sempat ada pro kontra sedikit, tapi bagi saya garis bawahi, menurut saya rasa stres itu juga bisa dipalingkan atau bisa dialihkan kepada berbagai kegiatan yang mana lebih membuat kita happy atau lebih enjoy. Tapi kembali ke diri orang masing-masing. Sampailah sudah kita di penghujung acara, petanda selesainya acara diskusi kali ini. Baik, saya Hibatin Wafiroh dan para pemapar yang telah hadir pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.